Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kali ini kita mau belajar lagi tematik kelas 4. Tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa kita bisa mulai belajar. Oke, sekarang kita mulai belajar. Pembelajaran 3. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ya. Nah, ini adalah sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa, maka kita harus mau berteman dengan teman yang walaupun beda suku dan beda agama, agar kita tetap menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Contohnya, ada teman sedang melakukan sholat, kita tidak boleh ngobrol di dekat teman yang sedang sholat. 3. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Malah justru dengan logat bahasa yang berbeda itu menjadikan kita itu beragam dan unik. Ya. Maka kita harus saling menghargai keragaman. Contohnya ya, logat bahasa yang berbeda-beda. Itu juga kita harus hargai. Karena apa? Itu suatu keragaman. Sesuatu yang sangat menjadi salah satu kekayaan Indonesia. Itu keragaman bahasa. Oke, kita teruskan. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Materi berikutnya menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Nomor 1, di Pulau Sumatera, suku bangsanya Gayo atau dari Aceh ya, Gayo itu ya. Batak Karo dari Sumatera Utara, Minangkabau dari Sumatera Barat, Anak Dalam dari Jambi, Talang Mamak dari Riau, Pasemah dari Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Kemudian yang kedua, Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini juga ada suku Betawi dari DKI Jakarta, Sunda dari Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Madura dari Jawa Timur. Yang ketiga, Pulau Bali, NTT atau Nusa Tenggara Timur, dan NTB atau Nusa Tenggara Barat, yaitu suku bangsa Bali Aga dari Bali, Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dan Alor dari Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, Pulau Kalimantan, suku bangsa Tidung dari Kalimantan Utara, Dayak dari Kalimantan Barat,
Banjar dari Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian yang kelima, Pulau Sulawesi, suku bangsa Sangihe Talaut dari Sulawesi Utara, Hampana dari Sulawesi Tengah, Toraja dari Sulawesi Selatan, Bugis dari Sulawesi Tenggara, dan Mandar dari Sulawesi Barat. Yang keenam, Pulau Maluku, suku bangsa Ambon dari Maluku dan Seram dari Maluku Utara. Yang ketujuh, Pulau Papua, suku bangsa sukunya Dani dari Papua dan Asmat dari Papua Barat. Pembelajaran keempat, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Berikutnya, keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. 1. Wilayah Sumatera, bahasa daerah Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. 2. Jawa, bahasa daerah Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. 3. Bali, bahasa daerah Bali. 4. Nusa Tenggara, bahasa daerah Sasak dan Sumbawa. 5. Kalimantan, bahasa daerah Bahau, Kayan, dan Banjar. 6. Sulawesi, bahasa daerah Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Watui. 7. Maluku, bahasa daerah Ambelau, Babar, dan Buru. 8. Papua, bahasa daerah Asmat dan Dabu. Baik adik-adik, untuk pembelajaran yang ketiga dan keempat sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Boleh di-share jika video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa menyajikan video-video lain tentang pengetahuan dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.